Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Andazat, biasa dipanggil Jeki, BP 2001091020. Baiklah, ini merupakan video saya untuk mata kuliah Jarkom atau jaringan komputer dan merupakan UAS dari mata kuliah jaringan komputer. Yang mana seperti yang kita lihat bersama di sini merupakan contoh soalnya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk pembuatan topologi ini memerlukan beberapa device, yaitu contohnya cloud, router, switch, access point, dan juga beberapa PC dan smartphone. Baik, tanpa lebih untuk memang waktu, langsung saja kita masuk ke aplikasi simulatornya dalam pembuatan jaringan ini. Di sini saya menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Ya, baiklah, kita akan langsung saja ke aplikasinya. Nah, seperti yang kita lihat bersama, kita telah berada di aplikasinya dan telah masuk ke lembar kerja aplikasinya. Baik, kita langsung saja eksekusi dalam pembuatan jaringan komputer ini. Seperti yang kita lihat di soal tadi, yang mana kita memerlukan satu buah cloud. Di sini kita ambil cloud, kita pilih cloud. Nah, kita pilih PT Cloud di sini. Nah, langsung kita letakkan. Setelah itu, kita memerlukan sebuah router. Di sini saya memilih PT Router. Kenapa saya memilih PT Router? Karena menurut saya, setelah saya coba-coba tadi sebelum saya membuat videonya, setelah saya coba-coba seluruh router ini, menurut saya router PT ini atau PT Router ini lebih cocok digunakan dalam pembuatan topologi jaringan ini. Karena nanti kita akan menambahkan sebuah port lagi. Nah, dan PT Router ini cocok digunakan untuk kayak itu. Baik, langsung saja. Seperti yang kita lihat di soal tadi, setelah router kita akan menambahkan sebuah device baru, yaitu device switch. Di sini saya menggunakan device switch dengan tipe 2950. Oke, kita letakkan di sini. Lalu seterusnya kita memerlukan device access point. Access point kita pilih di wireless device. Kita pilih APPT. APPT ini maksudnya access point. Nah, seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita akan menambahkan end device-nya yang berupa beberapa PC dan juga satu buah smartphone. Oke, kita letakkan di sini 1, 2, 3 dan juga satu buah smartphone. Oke, seperti ini. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari topologi jaringan yang akan kita buat dan kita hubungkan dalam UAS kali ini. Pertama, sebelum kita menghubungkan PC ini dan juga access point ini, kita awali dengan menghubungkan device cloud-nya ke routernya terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, untuk menghubungkannya saya menggunakan kabel bertipe strike. Kita gunakan kabel strike, lalu kita klik di device cloud-nya, kita pilih port Ethernet 6, lalu kita hubungkan ke routernya, lalu kita pilih port fast Ethernet 0/0. Nah, seperti ini. Dan di sini seperti yang kita lihat masih ada segitiga merahnya. Nah, kenapa merah? Karena sebelum kita hubungkan ke device cloud dan routernya. Untuk bisa membuatnya lebih berubah menjadi hijau, kita akan masukkan beberapa perintah nantinya di command line-nya. Baik, langsung saja kita eksekusi. Pertama, cara kita memasukkan command line-nya. Oh, maaf. Sebelum kita masuk ke command line-nya, kita mau menambahkan dulu satu port di router ini agar nanti bisa tersambung ke access point-nya, yaitu dengan cara kita klikkan routernya, lalu kita matikan dulu routernya seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih tambahan di portnya dengan kode PT Router NM1CFE. Nah, seperti ini kita masukkan seperti ini. Oke, setelah masuk seperti ini kita nyalakan kembali routernya. Setelah itu boleh kita tunggu atau bisa juga dengan kita klik
silang centang silang ini seperti ini. Dan kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu 1 2 3, oke, setelah beberapa saat kita klik lagi routernya. Lalu kita masuk ke command line-nya seperti ini. Nah, seperti ini tampilan command line-nya. Di sini kita disuruh memilih antara yes atau no. Maka di sini saya akan memilih no ya. No. Nah, kita akan masuk ke sebuah perintah kayak semacam kalau di Windows itu kayak seperti command prompt. Nah, oke, seperti kita disuruh membuat menekan press return to get started. Oke, kita tekan enter, lalu kita masuk ke bagian router. Di sini kita akan tulis n. Nah, maka seperti ini, maka kita tulis kita akan masuk ke config-nya conf-t. Oke. Nah, setelah kita masuk ke config, di sini kita lihat setelah kita sudah masuk ke config, saya geser sedikit, dan di sini masih juga merah. Nah, maka dari itu kita akan masukkan interface-nya, yaitu interface FA0/0. Nah, kenapa interface? Karena untuk menghubungkan IP address-nya itu kita di sini kita terletaknya di interface. Letaknya itu di interface. Nah, di sini di interface, oke, di interface maka kita pilih interface internet 0/0, oke, kita enter. Setelah kita masuk ke config if-nya, kita masukkan pula IP address-nya, masukkan IP address-nya seperti soal tadi. IP address yaitu 192.168.201 sekian-sekian, oke, 1 sekian-sekian. Oke, kita masukkan 192.168.200.120. Nah, kenapa 120? Karena kebetulan nomor BP saya 2 di belakangnya itu 20. Karena menurut petunjuk soalnya di sini ada harus memasukkan 2 angka terakhir pada milik Anda. Nah, di sini saya masukkan angka terakhir saya itu 20, maka jadinya IP address kita yaitu 192.168.200.120. Selain memasukkan IP address-nya, kita juga masukkan subnetmask-nya, oke? Subnetmask-nya kita masukkan 255.255.255.0, oke, kita enter. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan no/sh, kita ketik no/sh, kita enter. Nah, seperti ini. Maka seperti yang kita lihat di sini, segitiganya telah berubah menjadi hijau. Itu tandanya router ini telah terhubung ke device cloud-nya. Kita centang. Lalu langkah selanjutnya kita akan hubungkan router ini ke switch ini. Seperti cara sebelumnya kita masih menggunakan kabel bertipe strike, kita hubungkan fast ethernet, kita hubungkan ke switch, kita pilih ini. Nah, seperti ini masih merah juga. Di sini masih merah kenapa? Karena seperti yang kita jelaskan tadi, belum kita hubungkan melalui command line-nya. Oke. Catat, belum kita hubungkan melalui command line-nya. Nah, sekarang kita akan hubungkan di command line-nya, kita klik router lagi. Maka di sini kita akan masuk ke CLI-nya, kita masukkan lagi. Tapi di sini kita tidak perlu mengetikkan lagi n atau config-nya karena kita sebelumnya sudah masuk ke config if-nya ya. Jadi kita hanya perlu memasukkan perintah yaitu interface, mulai dari interface, oke. FA apa ini? 1.0 ya, 1/0. Oke. Kita tekan enter. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168. Oh ya, maaf, kita lihat dulu soalnya gimana. Di sini seperti yang kita lihat soalnya itu berupa alamat IP-nya 192.168 sekian-sekian 0/25. Nah, di sini kita akan masukkan juga IP address-nya. Oke, kita masukkan IP address-nya, teman-teman. Masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Oke, titik 1 ya, titik 1.
Kenapa bukan 0/25? Karena seperti yang kita ketahui itu tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi saya mencoba mengakalinya. Jadi saya masukkan 20.1. Oke. Kita masukkan 20.1 ya, teman-teman. Langsung dan juga kita masukkan juga subnet masnya 255.255.255.0. Oke. Enter. Setelah itu kita tekan no SH, maaf, kita ketik no SH. Oke, seperti ini, dan maka routernya telah terhubung, maksudnya switchnya telah terhubung ke routernya. Oke. Lalu kita silang, kita centang silang, kita klik silang. Nah, sekarang kita akan menghubungkan switch ini dengan beberapa PC ini dengan masih menggunakan kabel strike. Kita hubungkan. Ya, seperti ini. Oh, maaf. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita langsung atur aja PC ini IP-nya. Oke, kita klik desktop, IP konfigurasi, IP address 192.168.20.2. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan tadi 192. Yang kita ketikkan sebelumnya di CLI 192.68.20.1. Oke, seperti ini. Dan kita centangkan saja, kita geser ke sini dulu, kita centangkan saja. Kita beralih ke desktop yang kedua, yaitu konfigurasi IP address 192.168.20.3. Tab, kita masukkan juga default gateway-nya 192.168.20.1. Kita ke sini lagi, kita centang silang. Dan terakhir kita masukkan juga IP address dari PC yang ketiga. Oke, 192.168.20.4. Oke. Tab 192.168.20.1. Oke. Seperti ini, kita centang silang. Nah, seperti ini. Maka seperti yang kita lihat di sini bahwasannya untuk device cloud, router, switch, dan PC-nya telah terhubung. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan dengan access point ini dengan routernya. Karena seperti yang kita lihat di soal, yaitu access point ini terhubung ke router, bukan ke switch. Nah, langsung saja kita hubungkan dengan menggunakan kabel cross. Nah, kenapa kabel cross? Seharusnya memang kabel strike, tapi tadi sebelum saya memulai video ini telah saya coba dengan kabel strike dan hasilnya tidak bisa, gagal, entah kenapa. Sudah saya cari-cari dan dari referensi-referensi lain memang tidak bisa, maka saya coba putuskan dengan menggunakan kabel cross. Oke. Ya, kabel cross. Nah, seperti yang kita lihat, setelah access point terhubung ke router, maka dia masih segitiga merah. Berarti itu belum terhubung. Nah, untuk menghubungkannya seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita akan menghubungkannya melalui command line interface-nya. Oke. Kita klik routernya, lalu kita pilih CLI, lalu kita langsung saja masuk ke interface-nya. Interface FA6/0. Oke, masuk ke FA0. FA6 ya kan, FA/0. IP address. Nah, di sini berbeda dari hal tadi. Perlu dicatat, berbeda dari IP address sebelumnya. Di sini kita menggunakan untuk FA6 ini menggunakan IP address dari, maksudnya dari kode server dari Google ya, teman-teman. Teman-teman dan juga Bapak sekalian. Kita menggunakan router dari Google ya, Google, yang mana itu untuk maksudnya ID servernya yang mana itu adalah kita masukkan di sini IP address-nya, address
Oke, 8.8.8.8 dan kita masukkan juga shortness masknya 255.255.255. Nah, kenapa kita masih memasukkan shortness masknya? Karena jika kita tidak memasukkan shortness masknya, maka dia akan error ya. Jadi sudah saya coba error, maka saya putuskan untuk memasukkan shortness masknya dan berhasil. Oke. Nah, kita tekan enter. Oke. Nah, seperti ini, maka kita ketikkan lagi no sh. Nah, seperti ini, enter. Nah, mantap. Nah, lalu setelah itu kita pilih no sh, kita ketik no sh lagi. Apa ini? Oh, no sh, enter. Lalu kita ketikkan IP DHCP full name. Oke, enter. Lalu kita ketikkan default router. Default routernya kita menggunakan IP-nya 8888. Oke. Enter, langsung aja enter. Oh, apa ini? Default. Oh, maaf ya teman-teman. Di sini tinggal slash-nya. Oke, tinggal slash-nya. Penghubungnya maksudnya, penghubung. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini langsung kita buat selanjutnya kita buat network-nya, network. Untuk jaringan maksudnya ya. Masukkan lagi network 8.8.0, masukkan shortness masknya juga 255.255.255.0. Nah, seperti ini, lalu kita enter, lalu kita masukkan DNS-nya. DNS servernya masih menggunakan sebelumnya, yaitu 8.8.8.8. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, berhasil. Lalu kita buat juga IP DHCP-nya, oke. IP DHCP kita buat pula di IP DHCP ya, DHCP excluded address. Lalu kita ketikkan 8.8.8 spasi 8.8, kita gabungkan ya. Itu gabungkan di servernya dengan kode yang ada di network ini 8.8.8.0. Oke, seperti ini. Enter. Oh, apa ini? Excluded ya. IP DHCP. Oke, kita ulang lagi. IP DHCP excluded. Oh ya, tinggal T-nya ya. Excluded address 8.8.8 spasi 8.8.8.0. Oke, seperti ini, enter. Nah, maka seperti yang kita lihat, tiga-tiganya udah berubah menjadi hijau. Langsung kita silang saja. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita atur seperti yang kita inginkan. Oke, atur seperti ini. Oke, nah kira-kira seperti ini cukup. Apakah sesuai dengan soal? Ya, sesuai dengan soal seperti ini kira-kiranya. Oke, seperti ini. Nah, maka setelah seperti ini langsung saja kita coba melalui ping ya. Kita coba dia melalui ping. Pertama kita coba dengan ping dari smartphone ini, desktop, command prompt. Oke, ping. Seperti soal kita disuruh ping apa tadi? Yaitu lakukan pengujian ping pada host client menggunakan IP 888. Oke. IP 88. Masukkan ping 8.8.8.8. Oke. Nah, seperti yang kita lihat, maka reply-nya berhasil ya, teman-teman. Yaitu reply from 8.8.8.8 dengan bytes-nya 32 times 58 ms TTL 255.
Nah, selanjutnya kita lakukan uji coba di PC. Oke, di PC 1 kita command prompt ping 8.8.8.8, enter. Nah, juga berhasil, dan lakukan juga pengujian yang sama memakai semua PC. Oke, seperti yang kita lakukan juga. Ping 8.8.8.8. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, apa ini? Oh, salah, verbal. Oke, command prompt ping 8.8.8.8. Nah, berhasil ya teman-teman. Seperti yang kita lihat bersama-sama di sini telah kita lakukan pengujiannya, bahwasannya untuk keempat device ini berhasil melakukan ping ke server Google, oke? Yang mana server 8.8 ini merupakan server Google ya teman-teman. Seperti yang harus kita ketahui, itu merupakan server dari Google. Nah, setelah kita lakukan uji coba tadi telah berhasil dari PC 2, PC 1, PC 0, dan juga smartphone berhasil ya teman-teman. Nah, mungkin itu cara untuk membuat topologi jaringan sesuai dengan soal mata kuliah jaringan komputer. Kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya Jeki undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Yang saya hormati Bapak dosen, yaitu Bapak Ronald dan juga Bapak Ardi, juga teman-teman yang hadir, yang menonton video ini nanti. Oke, baiklah, tanpa minum waktu langsung saja kita tutup. Tadi saya mulai dari salam, sekarang saya tutup dengan membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan selamat malam.